Nah oke teman-teman, di T3 ini lagi ada instalasi yang menarik. Yuk kita masuk, yuk kita lihat. Selesai, kira-kira bisa berapa ya? Oke teman-teman, kita turun. Oke, halo teman-teman, mau lanjut ke Cadas. Itu ada Bantuin. nyaman. Ini desailnya. Tadi mau nyobain, cuma halo semuanya, kali ini kita jalannya nggak jauh-jauh ya teman-teman. Kali ini kita mau jalan-jalan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah di Bandara Soekarno-Hatta itu buat kalian yang tinggalnya di Tangerang, itu bisa mengikuti tips ini ya teman-teman, biar murah sampai ke bandaranya. Karena kalau naik taksi langsung atau naik ojek online itu kan lumayan ya kan. Dan taksi atau ojek online yang operasi di bandara itu biasa kan ada biaya tambahannya. Nah kalian bisa ikuti nih. Jadi tipsnya adalah naik motor dulu menuju ke TOD M1, nanti kalian parkir di sana dan naik shuttle menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, shuttle ini juga ada dua jenis teman-teman, yang berbayar ataupun yang tidak. Nah, nanti aku mau kasih lihat ke teman-teman kira-kira fasilitas apa aja di shuttle yang berbayar dan fasilitas apa aja yang ada di shuttle yang gratisnya. Jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Kalau kalian bawa motor bisa parkir di sini ya, tapi parkirnya memang nggak ada atapnya kayak gini. Jadi ya kalau kalian bawa motor yang bagus-bagus dibawain tutup sendiri aja. Di sana juga ada parkir sepeda. Yuk kita ke TOD M1. Oke teman-teman, selamat siang. Kali ini aku mau ngasih tips ke kalian yang tinggalnya tuh di daerah Tangerang Raya, Tangerang, Cimone gitu-gitu, daerah belakang bandara. Nah kalau kalian mau ke bandara dengan murah, kalian bisa bawa motor ke TOD M1 ini, terus nanti dititip di sini. Harga per malamnya nggak salah dulu 5.000, nggak tahu sekarang, kita coba nanti ya. Terus dari sini kalian bisa naik shuttle, ada shuttle gratis dan juga shuttle yang berbayar. Nah kalian cuma siapin e-money aja ya teman-teman, e-money seperti ini, karena dia parkirnya tuh bayarnya pakai e-money, dan terus nanti di shuttle yang berbayar itu juga pakai e-money. Dulu masih 5.000 ya, nah shuttle yang bluebird. Kalau yang shuttle yang gratis sih nggak bayar, sampai ke stasiun kereta bandara. Nanti kita nyambung kereta layang di sana. Oh ya, parkir motornya selain di sana tadi yang nggak pakai atap, di sini tuh sudah ada yang pakai tingkat ini teman-teman, dan itu terlindung dari hujan. Kalian bisa parkir di sini juga dan harganya sama. Nah biasanya kalau pagi itu, kalau jam orang-orang bandara kerja gitu, ini tuh penuh. Makanya tadi nggak lihat ke sini dulu, saya langsung ke sana parkirnya. Ini juga bisa ya naikin dari situ tuh, dari pintu ini terus masuk ke sana. Ada jalurnya kok, kalian ikutin aja. Nah di sini juga ada sign-sign seperti ini, kalian ikutin aja. Ini biasanya orang-orang yang kerja di bandara itu di sini. Saya sekarang udah nggak bisa masuk, bisa sih tapi muter. Kalau dulu ini tuh sebenarnya jalan dulu teman-teman, dari M1 sampai ke arah Jakarta sana, karena Bogor itu bisa lewat sini. Tapi setelah ada kereta bandara, jalanan ditutup karena kereta jalannya dipakai kereta bandara separuh, jadi tinggal untuk shuttle aja. Nah ini parkirnya sampai sini ya. Nah di sini juga ada informasi flight, kalian bisa lihat. Sebenarnya kalau nggak salah bisa langsung lewat situ tadi. Cuma di sini ada eskalatornya katanya. Nah ini ada eskalator. Kalau kalian mau cepet sih bisa lewat tempat tadi itu. Kita naik ke atas. Enak sih dan murah gitu ya. Malah gratis lagi shuttle-nya kalau yang gratis. Kalau kalian kayak yang gratis tuh biasanya agak empet-empetan ya. Kalau yang bayar
Bayar 5.000 itu sesuai kursi biasanya. Kalau dulu dikelola sama Bluebird, nggak tahu sekarang. Ini ada warung-warung kopi juga di sini. Dan Mbak pramugari. Nah, di sini tuh ada zona-zonanya karena rutenya berbeda. Nih, zona 1 itu dari kita di sini nih. TOD, ACS, MPS, terminal 3, terminal berapa itu ACD. Ini kayaknya nggak ke kereta. Kalau yang kereta bandara zona berapa? Zona 2? Ini yang ini. Oke, merci. Ini zona 1, zona 2 yang ini yang ke arah kereta bandara. Ini zona 2 itu dari TOD, ACS, MPS, terminal 2, INAP, ini stasiun kereta, imigrasi, kargo, dan juga terminal 1 ACD. Ini pakai Bluebird. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di dalam shuttle bus di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani rute dari TOD M1 ini menuju ke beberapa tempat yang ada di dalam bandara, dan tempatnya nyaman atau bisnya juga nyaman, ada lover AC, terus ada port USB, dan ini tuh bayar ya teman-teman 5.000 per sekali jalan. Dan untuk pembayarannya teman-teman bisa pakai kartu uang elektronik ya, atau e-money yang biasa kalian pakai untuk di kereta atau di tol gitu, bisa dipakai di sini. Dan dari TOD M1 menuju ke beberapa tempat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini sebenarnya ada dua jenis shuttle teman-teman, yaitu shuttle yang berbayar ini dan juga shuttle yang gratis. Nanti coba deh kalau ada waktu saya naik yang shuttle gratis juga supaya teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana perbedaan antara shuttle yang bayar dan juga shuttle yang gratis. Jadi mari kita nikmati petualangan kita naik shuttle dari TOD M1 menuju ke, kali ini saya akan menuju ke ini teman-teman, ke stasiun Kealayang, yaitu stasiun pemberhentian terakhir dari kereta bandara dan juga connect ke Kealayang. Jadi mari kita let's go. Oke teman-teman, jalur akses dari M1 atau gerbang M1 ini dulunya adalah jalanan yang luas ya teman-teman. Tapi sekarang hanya dipakai segini aja karena yang di bagian tengah itu dipakai untuk jalur kereta bandara. Nah, di depan itu adalah tempat perlintasan pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan perlintasan ini menghubungkan antara runway yang ada di bagian kanan dan juga runway yang ada di bagian kiri. Dan sebelum adanya kereta bandara ini, jalanan ini biasanya ramai sekali teman-teman, karena biasanya dipakai oleh para warga Tangerang, terutama yang tinggalnya di daerah Neglasari, di daerah Kedaung. Itu ketika mereka harus ke Jakarta itu biasanya lewat jalanan yang ada di M1 ini, karena akan menghubungkan langsung menuju ke Jakarta Barat. Dan biasanya para pekerja bandara yang naik motor juga biasa dibawa langsung menuju ke terminal atau tempat parkirnya tempat dia bekerja teman-teman, baik itu di T1, T2 ataupun T3. Nah, semenjak adanya kereta bandara ini kan jalanannya dipakai itu separuh, jadi jalannya tinggal sempit seperti ini ya. Dan para pekerja-pekerja ini harus menitipkan motornya atau memarkir motornya di TOD M1 tadi. TOD itu Transit Oriented Development, yaitu tempat apa ya, tempat bertemunya transportasi gitulah teman-teman, connecting gitu. Nah, sejak saat itu dioperasikanlah shuttle seperti ini. Jadi para pekerja yang ada di bandara ini memarkir motornya di sana, atau orang-orang yang ingin ke bandara itu parkir motornya di sana dan dia naik shuttle seperti ini menuju ke tempat kerjanya masing-masing atau ke terminal tempat tujuannya masing-masing. Seperti ke terminal 1, terminal 2, terminal 3 ataupun ke komplek pergudangan kargo. Jadi mereka-mereka ini bisa memanfaatkan shuttle gratis ataupun shuttle berbayar ini untuk menuju ke tempat-tempat kerja seperti itu. Dan ini bisa dipakai buat penumpang nggak sih mas? Bisa. Buat kalian yang tinggalnya di Tangerang terus mau terbang cuma sesaat gitu ya, 1 atau 2 hari, bisa nitip motor di tempat TOD M1 tadi, terus kalian naik shuttle ini menuju ke terminal tempat kalian akan terbang. Dan ini jauh lebih murah ketika kalian harus naik taksi online ataupun taksi biasa menuju ke bandara, karena biasanya kalau seperti saya pengalaman itu harus muter dulu teman-teman, dari daerah Karawaci menuju ke bandara tuh muter dulu, dan biaya tolnya sudah lumayan ditambah dengan biaya taksinya juga lumayan. Jadi
buat kalian yang bepergian cuma sebentar 1-2 hari, bisa di motor di TODM 1 terus naik shuttle ini menuju ke bandara atau ke terminal tempat kalian akan terbang. Dan itu jauh lebih murah ketimbang kalian harus yaitu tadi naik taksi seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Dan saat ini di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah dioperasikan KA Layang alias Skytrain. Dan ini tuh menghubungkan antara Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 teman-teman. Jadi buat kalian yang transit misalnya nih terbang dari Sumatera menuju ke Jakarta, terus nanti mau itu di Terminal 3, terus nanti mau transit dari dari Jakarta menuju ke daerah timur, itu terbangnya dari Terminal 2. Nah, kalian bisa pakai layanan dari KA Layang atau Skytrain ini. Nanti aku coba jelasin ya ketika sudah sampai di stasiun kereta layangnya. Jadi mari kita menuju ke sana. Let's go. Oh ya teman-teman, shuttle Bluebird ini juga berhenti di beberapa tempat seperti di imigrasi ini. Jadi buat kalian yang mau urus paspor di imigrasi bandara, kalian juga bisa pakai dari shuttle gratis yang ada di TODM 1, baik itu yang gratis maupun yang berbayar seperti ini ya teman-teman. Karena sepengalamanku kemarin antri paspor di imigrasi Tangerang itu lamanya minta ampun. Jadi ketika saya pilih imigrasi yang ada di bandara ini, waktu tunggunya tuh nggak lama teman-teman. Jadi saya memilih untuk membuat paspornya di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di stasiun kereta bandara. Ini tuh menghubungkan antara stasiun kereta bandara dan juga connect ke KA Layang alias Skytrain. Dan dari sini juga kalian bisa naik bis Transjakarta seperti ini menuju ke Terminal Kalideres. Nah, kemarin saya sudah buatin videonya ya teman-teman. Nanti coba deh saya buatin yang versi dari bandara menuju ke Terminal Kalideres. Nah, ini ada shuttle juga yang ke Kalideres kayaknya tuh.
Ini bisnya lanjut muter lagi teman-teman. Nih aku mau kasih lihat. Ini bis yang Kalideres Soekarno-Hatta TJ 788. Oke teman-teman, pas turun dari bis tadi, bis shuttle ataupun bis TJ, kalian bisa masuk ke sini, masuk ke dalam stasiun keretanya. Masih mas. Ini kalau ke arah kereta bandara ke sana, kalau ke Kalayang ke sini. Ini kita muterin Kalayang ya. Sana di Terminal Kalayang ya teman-teman, atau Skytrain. Itu ngehubungin antara T1, T2 dan T3. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Skytrain alias kereta layang atau Kalayang. Nah, Skytrain ini mulai beroperasi itu sejak tahun 2017. Yang bikin keren ini adalah kereta otomatis ya teman-teman. Jadi semua sistemnya itu sudah terkontrol dari pusat, jadi tinggal duduk manis dan keretanya itu akan jalan sendiri. Dan Skytrain atau Kalayang ini menghubungkan antara stasiun kereta bandara ini menuju ke T1, T2 ataupun T3. Jadi teman-teman yang datang dari Jakarta naik kereta bandara ataupun naik Transjakarta itu bisa naik nyambung ke Kalayang untuk menuju ke terminal masing-masing. Kalayang, pemberhentian selanjutnya Terminal 2. Welcome to Skytrain. Next stop is Terminal 2. Anda akan segera ditutup. Door are opening. Oke teman-teman, dari tadi di tempat Skytrain, kalian kalau mau kedatangan ke bawah, kalau mau keberangkatan ke atas, naik lift ke atas.
Oke, udah sampai di terminal keberangkatan. Kalian tinggal masuk menuju ke tempat check-in counter, tempat pelaporan. Nah, begini suasana di dalam T3 untuk ruang pelaporannya atau check-in counternya, teman-teman. Hari ini weekend atau hari Sabtu, jadi lumayan padat ya di sini. Biasanya tuh ada menara-menara kayak rumah Wairebo, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini tuh ada tempat seperti ini. Ini dulu pernah buat pameran, teman-teman. Benda-benda seni dari beberapa tempat. Sekarang jadi tempat-tempat poster seperti ini. Nah, oke teman-teman, di T3 ini lagi ada instalasi yang menarik. Yuk kita masuk, yuk kita lihat. Di sini ada Nusantara Heritage. Satu hati, satu tujuan untuk Indonesia maju. Nah, kalau kalian mau terbang itu bisa main-main dulu ke sini, teman-teman. Ini ada kayak instalasi karya seni gitu. Kita lihat ada apa aja di sini. Nah, ini ada beberapa unsur kayaknya, ada kayu, besi, juga tanah. Nah, ini apa ya ini? Ini kayak tembikar gitu ya. Kayu menjadi bahasa budaya cerita. Nah, kalian tahu nggak ini tuh tradisi dari mana, teman-teman? Ini Bali ya, ini ya kayaknya ya. Oh iya, kayu bertuah warisan nenek, warisan tak lekang waktu. Oke, gua ajak kalian jalan-jalan muter dulu ya. Nanti baru kita lihat detailnya. Ini banyak yang berangkat umroh di sini, biasa pada nganter sampai di dalam sini, teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang sudah ada di stasiun kereta bandara. Dan kalau kalian warga-warga Tangerang, daerah Cadas dan sekitarnya, kalau pulang dari bandara, cara murahnya, kalau kalian mau keluar dari bandara dengan cara yang hemat, ikuti tips dari saya kali ini, teman-teman. Kita akan naik shuttle dari sini menuju ke TODM 1. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Kira-kira bisa berapa ya? Let's go! Nah, oke teman-teman, kali ini kita naik yang free shuttle ya. Kalau biasa kan kita naik yang bayar, kali ini yang gratis. Oke teman-teman, beginilah suasana di dalam bis shuttle yang gratis dari bandara menuju ke TODM 1, teman-teman. Dan bentuk konfigurasi bangkunya itu seperti bis-bis yang ada di Transjakarta atau Metro ya, teman-teman. Biasanya seperti ini. Dan kalau yang bis shuttle yang berbayar tadi itu kan semua menghadap ke depan. Dan ini terlihat teman-teman yang kerja di bandara baru pulang kerja. Wah, jadi teringat dulu zaman-zaman masih kerja di area bandara juga. Ya, semangat teman-teman. Let's go.
Dear passengers, welcome to TOD. Please do not eat or drink on the bus, and please double check your luggage. Thank you. Oke teman-teman, kita turun. Nah, untuk yang free shuttle ini, itu lokasinya bukan di tempat yang tadi pakai Bluebird ya. Ini tuh adanya di sini nih, TOD-nya. Beda tempat. Kita tinggal jalan kaki menuju ke parkiran motor. Oke, kalau teman-teman mau lanjut ke Cadas, itu ada bis Tayo dari sini. Nah, ini di sini juga parkiran motor teman-teman, nggak cuma di depan yang saya tadi. Ya, bedanya kalau yang bayar tadi dikelola Bluebird itu tadi lebih bersih, lebih adem, dan nggak pet-petan ya. Ada terminal sepeda juga di sini. Yang sepeda listrik juga di sini parkirnya. Bisa teh? Bantuin? Nyaman. Banyak warung-warung juga di sini bisa jajan. Nah, ini di sini nih sepeda harus dituntun teman-teman, karena emang buat pejalan kaki. Jadi sepeda listrik atau sepeda biasa juga harus dituntun atau digeledek, nggak dinaikin lah pokoknya. Tinggal jalan keluar, nanti si bis Tayonya tuh di depan sana. Jadi yang pada pulang kerja dari bandara kan naik shuttle, mereka jalan kaki keluar sana, terus naik, nggak tahu kos-kosannya deket situ kali ya. Di Bandara Mas tuh kan ada kos-kosan semua itu. Harganya berapa? Nah, ini bis-bis Tayonya nih. Mas, ini berangkatnya jam berapa aja? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi? Iya. Dari sini ke Cadas berapa lama sih? Oh, kurang tahu, Pak. Kadang-kadang 5 jam, 3 jam. Oh, gitu? Macet. Iya. Tiketnya berapa? 2000. 2000 cuma? Iya. Kalau ditanya, kita bingung jawabnya. Kalau ditanya dari main ke Cadas, bingung kan tuh. Iya, kalau lagi suwe di sini bisa 5 jam. Oh, gitu? Di bedengnya. Kayak kemarin aja kejadian tuh. Hampir 7 jam macet. Buset. Iya. Pagi dari mulai jam berapa, Bang? Pagi kita jam 5.40. Sudah ada? Iya. Terakhir? 5.40 start. Terakhir? Terakhir 5.30, 5.25. Sore? Iya. Kasih ya, Mas. Ya, Pak.
Oke teman-teman, ini bis tayonya. Boleh lihat ya Mas? Boleh. Ini bis Cayonya. Tadi mau nyobain, cuma katanya lama. Kalau macet bisa sampai 7 jam. Ini ke Bogor. Ini dalamnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian khususnya yang ada di Tangerang. Dan ya, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya.